Coba teman-teman di play videonya Pak Jokowi yang menantang Dr. Tifa dan Roy Suryo. Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa Pak? Kalau siap hadir kalau Hadir, kan sudah saya sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. siap. Ya, Pak Jokowi mengatakan kalau pihak yang menuduh yakin 100% ijazahnya palsu, seharusnya membawa bukti ke pokok perkara. Tadi ya disebutkan ya. Ini kan Ya, komentar Mas. iya, kalau ini Komentar kan dulu nih artinya ngomongin Pak apa, Jokowi ini. Pak Jokowi menantang nih. Ya sudah, kamu nggak usah kelamaan main di pra-peradilan gitu. Langsung aja kita main ke pokok perkara gitu. Maksudnya ke sana nih? Iya, Langsung ya? gitu. Sementara kan dari awal memang Dr. Tifa sama Roy Suryo kan memang kasus ini pengen segera selesai kan, gitu. Ya sudah, lebih baik nggak usah pra-peradilan, langsung main ke pokok perkara gitu. Jadi di situ akan dibuktikan apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau enggak gitu. Memang sih ketika kemarin itu begitu masuk dilimpahkan ke kejaksaan ya, kan terus memang mengambil dua langkah berbeda kan. Yang Dr. Tifa langsung mengikuti sidang, maksudnya disidangkan terus ikuti sidang dengan pokok perkaranya itu. Roy Suryo Terus akhirnya menang di putusan sela ya. Nah, Roy Suryo pra-peradilan. sekarang udah pra-peradilan jilid 4. Jilid 4. Nah, ini memang disebut oleh pihak kubunya pendukung Pak Jokowi sebagai mengulur waktu ya, mengulur waktu, dan bahkan sampai mendesak MA ya untuk ngomongin masalah berapa kali pra-peradilan itu ya. Nah, sebenarnya di sini siapa yang ngulur waktu nih kalau Om Riko, mungkin Pak Sunu punya pendapat? Kalau saya lihat ya kedua pihak melulur waktu, Mas. Kedua pihak ya? Iya, Kedua pihak ya? karena kalau dari awal kalau mau selesai udah tunjukin aja ijazahnya. Misalnya satu dari pihak saya kan dan dokter Tifa paling gitu. Tapi dari pihak Jokowi lah, nanti dulu sidang kan itu dan di sidang nanti saya hadir. Jadi saya pikir Roy Suryo dan dokter Tifa juga pengen memanfaatkan semua energi dan celah hukum yang bisa dipakai untuk memenangkan perkara ini. Ya. Kubu Jokowi juga, ya saya akan hadir itu, tapi kan pokok perkara sidangnya kan belum kan. Mungkin kapan nanti itu akan. Tapi kan katanya di ini ya, omongannya Dr. Tifa kemarin itu, Dr. Tifa dan juga Mas Roy itu juga mengatakan bahwa di pokok perkaranya itu Pak Jokowi kan hanya sebagai saksi ya di sini, bukan sebagai pelapor kan. Nah, itu yang kalau posisi itu yang berhak mengundang atau memanggil beliau ya hanya hakim. Yeah. Nah, di sini hakim bisa berhak memutuskan mau dipanggil atau enggak gitu. Nah, ini yang menurut pihak Dr. Tifa maupun Mas Roy, posisinya ya harusnya tetap dipanggil ya, tapi posisinya di sini kan nggak mau gitu kan. Bukan nggak mau sih, katanya akan hadir dengan membawa itu tadi ya. Iya. Sebenarnya kira-kira akan dipanggil atau enggak itu? Kalau menurut klaimnya kubu Roy Suryo dan Dr. Tifa kan perkara ini selesai kalau ijazahnya ditunjukin ya. Tapi kan di proses hukumnya kan ada pra-peradilan sampai berjilid-jilid. Nah, apalagi pernyataan Pak Jokowi tadi kan kayaknya sepertinya segaris dengan apa yang upaya hukum yang dilakukan kejaksaan, jaksa penuntut umum yang memperbaiki dakwaan itu ya, sehingga digugat pra-peradilan oleh Dr. Tifa ya kan. Ya jadi kan masyarakat tuh jadi ini kan jadi gegetan ya kan. Udah sih tunjukin aja ya kan. Iya. Ya kan? Jadi kayak siapa yang mengulur waktu ya kan? Ya proses hukumnya yang ditempuh begitu juga, karena Dr. Tifa juga
dari kubu Dr. Tifa mengaku bahwa dakwaan yang baru muncul ini kan cacat formil. Harusnya kan dibangun dari awal lagi kan, bukan diperbaiki. Ya. Itu. Gimana Om Cep? Menurut Om Cep tantangan Pak Jokowi ini? Ya kalau menurut saya ya Pak Jokowi udah jelas lah ingin segera mengakhiri sepertinya kalau terakhir ya statement terakhir ini ya ingin segera mengakhiri polemik ini karena kan jelas-jelas menimbulkan kegaduhan dan berlarut lah gitu. Nah saran saya sih mungkin ya dari kubu Dr. Tifa dan Roy Suryo untuk sementara mungkin mengesampingkan celah hukum itulah. Itu langsung aja kita main di pokok perkara biar segera tuntas selesai ada kepastian hukum. Jadi masyarakat juga sudah nggak bosan. Menariknya di situ ya harusnya ya dalam posisi ini tadi ada statement dari Pak Jokowi seperti itu harusnya disambut aja ya. Iya. Disambut. Oke, ayo kalau gitu posisinya. Iya. Masuk ke kesampingkan dulu nih pengadilan, pra-peradilan. masuk ke pengadilan. Nah tapi minta ya itu tadi harus dihadirkan. Iya. Karena kan posisinya tadi juga mengatakan kan kalau Pak Jokowi diminta untuk hadir dia akan hadir dengan membawa ijazah dari SMA. Dari SD, SMP, SMA ya, dan S1. universitas ya. Cuman nggak disebutin S1-nya nih. Hmm. Kampus mana? Ya. Nah, tapi sementara memang kemarin juga di sebelum sidang pra peradilan Dr. Tifa itu juga ada putusan PT UN yang ngomongin soal yang memutuskan bahwa keberatan UGM atas putusan KPID itu KPI Mas. KPI ya, maaf KPI tidak berdasar ya, berarti artinya bahwa ijazah Jokowi memang Harus dibuka. merupakan informasi publik dan bisa dibuka, ya kan? Ijazah dan transkrip nilai Jokowi. Oh transkrip nilai juga ya? akademik, ya. Biasanya Masih gimana? terbuka. Yang putusan PT UN itu kemarin? Jadi ijazah dan transkrip nilai Jokowi itu dinyatakan terbuka, menolak keberatan dari pemohon dan untuk seterusnya dan menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat RI nomor 055 KIPIP 2015 tahun itu. Jadi intinya itu bahwa ijazah dan transkrip nilai Jokowi itu terbuka untuk umum, Mas. Nah, terbuka untuk umum. Jadi kan Ini konsekuensinya apa nih dari putusan PT UN ini? ya semua pihak boleh mengakses itu menurut Boleh saya. mengakses? Ya. Artinya apakah UGM di sini harus menampilkan itu di websitenya atau seperti apa? Seharusnya Atau kalau misalnya ada permintaan siapapun, mau lihat dong ijazahnya Pak Jokowi, boleh ditunjukkan gitu? Atau seperti apa? Konsekuensi dari putusan Ya, PT UN harusnya ini? sih boleh ya. Cuman masalahnya soal keaslian bentuk fisiknya ini, Mas. Gitu. Kalau nilai kan, Nggak boleh dipegang kan? nah itu permasalahannya kan ini kan asli dan enggaknya palsu enggaknya kan harus dilihat bentuk fisiknya. Ya kalau kata Mas Ray kan, ya kan ada apa namanya? Embos ya? Iya, sementara Embos ada ininya ya. yang memunculkan pertama kali Dian Sandi PSI ya. Iya. Itu adem-ademannya tuh, nggak dipanggil. Kan dia yang munculin ijazahnya Pak Jokowi ya. Dari mana sih itu? Nah, iya. Bikin gaduh aja. Kalau cuma menampilkan ijazah menilai akademik, misalnya di website atau di apa, itu kan ya bisa aja. Cuma yang Ini pakai dinarasikan ini ijazah asli Pak Jokowi ya kan? Iya. Nah, itu yang, kan perlu dites itu kertasnya, Iya. tulisannya, bentuk fisiknya itu. Nah tapi ini menarik ya. Terus dengan putusan PT UN ini nanti apakah bisa membantu sidang ini berjalan dengan lebih lancar atau kira-kira pihaknya Dr. Tifa maupun Mas Roy ini bisa memanfaatkan dari putusan PT UN itu nggak? Nah dan bisa sejauh mana tuh memanfaatkan putusan PT UN kalau menurut ini dari kalau kacamata hukum ini? kita breakdown lagi sebenarnya Mas, keputusan PT UN itu kan menguatkan keputusan Komisi Informasi Pusat. Ada 8 yang sebenarnya digugat oleh pemohon waktu itu. Salah satu tujuhnya itu dikabulkan oleh KPI Pusat. Ya. Cuma satu yang tidak dikabulkan yaitu informasi terbuka ijazah asli Jokowi gitu loh. Kalau transkrip nilai terus yang lain-lain itu KRS, KHS, laporan KKN, skripsi, surat tugas pembimbing, berita acara sidang, dan SK Yudisium itu boleh. Sampai buku wisuda dan bukti pendaftaran juga boleh. Mas, Tapi yang nggak boleh. yang nggak boleh satu. Itu poinnya tuh. Jasa asli. Ijazah asli itu. Itu putusan? KPI Pusat. Oke. Jadi Yang bulat. yang boleh jadi
intinya itu PT UN menegaskan salinan ijazah Jokowi itu dan transkrip ini Tetap. bukan, tapi kalau aslinya Kembali ke Oh, aslinya itu kan aslinya itu yang tadi saya bilang harus dicek keaslian kertasnya, iya, iya. tulisannya. jadi putusan ini juga belum 100% bisa membantu Mas, karena yang penting kan aslinya sebenarnya. Iya. Ya juga sih. Nah, aslinya ini Itu itu tadi ya, kuncinya ada di Pak Jokowi ya. ya